dikasih tanpa pilih kasih. Yang maling dikasih, yang sholat dikasih, yang tidak sholat dikasih, yang nyembah Allah dikasih, yang tidak nyembah Allah dikasih, yang nutup aurat dikasih, yang buka-buka aurat dikasih, yang memperjualbelikan aurat dikasih tanpa pilih kasih. Karena Allah Maha Pengasih. Tapi kita tidak cukup dikasih, juga butuh disayang. Jangan sampai di dunia dikasih sama Allah, tapi di akhirat direbus. Direbus di mana? Ya, neraka. Mudah-mudahan dan pastinya kita semua butuh dikasih sekaligus disayang Allah. Apa yang Allah kasih kepada kita, hati kita jadi tenang, orang lain jadi sayang, dan orang lain jadi senang, dan Allah makin sayang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, Allah muliakan, yang paling banyak jasa dan amal solehnya di Darul Ulum, ayahanda guru pendiri Darul Ulum, Dr. Kiai Haji Ahmad Suhaimi Hasan. Semoga guru-guru di Darul Ulum, khususnya pimpinan pondok pesantren Darul Ulum Kiai Haji Ahmad Taufik Hidayat SAG, bagian pengasuhan pondok pesantren Darul Ulum Ustaz Haji Dr. Ahmad Fauzi Al Mubarak MAG, dan semua keluarga besar, Dewan Asatid, wali santrinya, alumninya, semoga Allah panjangkan usia dan kesehatan, amin. Kesejahteraan, amin. Kebahagiaan dan karya-karya besar amal solehnya bagi umat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini spesial saya datang ke sini. Pertama, saya menolak isi jadwal untuk jadwal yang belum ada. Bisa ulangi ya. Sekali lagi. Hari ini spesial saya datang ke sini. Saya menolak. Alhamdulillah. Mulai Pak Ceko kayaknya ya. Hari ini saya menolak jadwal yang belum ada. Nolak isi jadwal yang belum ada. Yang kedua, sebenarnya sekarang saat ini saya mengisi ceramah di Jepang. Berhubung dari Jepang belum ada yang undang, ya sudah, saya di sini aja. Usah ngapain ke Jepang, betul nggak? Ngabis-ngabisin biaya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, ibu bapak, abang kakak, para cabi, para abi cabi, umi dan cumi. Tahu cabi calon abi, cumi itu calon umi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelah kanan saya ini adalah para agansol, ayah ganteng soleh. Yang depan saya ini para buntik sol, bunda cantik ya soleh. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di sini, ini namanya pesantrennya, masya Allah. Tadi disampaikan kita sudah mendapatkan motivasi. Hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Ibu-ibu, hari ini hari apa? Salah. Hari ini bapak-bapaknya ganteng, masya Allah. Hari ini ibu-ibunya cantik soleha. Alhamdulillah. Hari ini hari Ahad, hari Minggu. Kita tetap berkomitmen menuntut ilmu supaya hidup makin tawadhu, supaya hidup makin bermutu, hati makin tawadhu, tawadhu kepada ilmu dan tawadhu kepada guru yang jadi jalan ilmu. Ini pesantren Darul Ulum, dalnya harus barokat. Darul Ulum, ulumnya harus panjang. Karena mat ariyutis sukun. Darul Ulum tempatnya ilmu, betul? Jadi orang yang di Darul Ulum, orang-orang yang cinta duit, cinta ilmu. Tadi sudah disampaikan sama Kiai, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang mengangkat derajat seseorang cuma dua. Satu, iman. Yang kedua, ilmu. Adik-adik, halo. Itu yang seragam, apa itu seragam oranye? Ya seragam itulah. Halo. Kenapa Habibie kenal? Kenapa Habibie? Kenalan di mana? Pak Habibie itu dengan saya gak jauh beda tingginya. Pendek, betul nggak? Tapi jadi wakil presiden. Kuliah di Jerman, pinter luar biasa. Penemuan beliau sudah dipatenkan banyak sekali.
Yang mengangkat beliau apakah karena kehebatan fisiknya? Bukan. Apakah karena ketampanannya? Bukan. Fisiknya kecil. Yang mengangkat derajat beliau satu, iman. Yang kedua, ilmu. Di satu kesempatan forum ilmiah internasional, beliau ceramah 1 jam dibayar berapa? Di Indonesia apa di luar? Dibayar berapa? 700 juta. Bayangin, 1 jam 700 juta. Karena apa? Bukan karena badannya kayak Adela, bukan. Atau karena glory, bukan. Kenapa? Karena isi kepalanya. Halo. Kita sama-sama punya isi kepala, Pak. Kita sama-sama punya kepala, tapi yang membedakan adalah isinya. Kalau isinya mohon maaf ya, isinya dijejali kepala ini, isinya dijejali oleh konten TikTok, real Instagram, YouTube, Pacebo, Twitter, apalagi snack video, scroll setiap hari. Ya sudah, yang ada adalah GTA. GTA ibu, galau tiada akhir. Kenapa? Karena dia mengambil pilihan-pilihan yang gampang. Adik-adik, kalau jam segini, hari libur, yang paling enak pilihannya apa? Sesuai nafsu apa? Duduk, rebahan, sampingnya ada teh, ada kopi, ada pisang goreng, sambil scroll TikTok. Betul Pak? Yang ketawa ke TV yang gitu-gitu. Itu kan pilihan yang ringan. Pilihan yang ringan sampai apa? Sampai duhur makan, ngantuk, sholat duhur lewat, asar, bangun lagi main TikTok lagi. Itu pilihan yang ringan. Kalau hari ini adik-adik milih pilihan ringan, scroll TikTok, rebahan, nanti yang terjadi adalah kehidupan yang sulit. Kenapa? Karena sekarang sudah saving saham, mengambil pilihan yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Kalau hari ini memilih pilihan yang berat, harus belajar, bangun tahajud, salat duha 12 rakaat, belajar hadroh, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, bahasa Arab. Ringan nggak? Secara nafsu nggak mudah. Tapi nanti hidupnya akan ringan. Kenapa? Hari ini mengambil pilihan yang sulit, betul? Setuju? Today, I have to try to explain with English language. You know what I mean? Enggak ya? Adik-adik mengerti? Jadi hari ini saya akan ceramah pakai bahasa Indonesia saja, tidak pakai bahasa Mandarin, bahasa Arab, apalagi bahasa isyaratnya, karena saya yakin nggak ngerti dan saya juga nggak bisa ya. Baik, kita sepakati pakai bahasa Indonesia, setuju? Baik, saya akan mulai dengan bahasa Indonesia saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ngumpul di sini karena dorongan satu. Dorongan apa? Dorongan cinta, betul Pak? Dalam bahasa Inggris ada kaidah, mohon dikoreksi ya. Ini kaidahnya lama, saking lamanya saya juga kadang-kadang lupa. Bird of the feather flock together. Jangan diulang ya. Sebenarnya terjemah aslinya begini. Burung yang memiliki warna apa? Warna bulu yang sama, mencrot di dahan yang sama. Orang-orang yang punya kecintaan, orang-orang yang punya hobi, kesenangan, kepentingan yang sama akan ngumpul sama. Gojek ngumpul dengan tukang gojek, tukang belut ngumpul dengan tukang belut, tukang gapleh ngumpul dengan tukang gapleh, tukang gosip ngumpul dengan tukang gosip, tukang selawatan ngumpul sama tukang selawatan. Bu, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Saya hanya ngomong sama ibu aja. Tahu nggak si itu baru balik pajero. Padahal kita juga tahu pasti nyicil, ya kan. Padahal kita nggak ikut ngebayarin, betul nggak? Terserah dia mau beli pajero, Lamborghini itu, helikopter, private jet, terserah, betul? Mau ikut bayar juga enggak? Ngomong sama satu orang, Bu, jangan bilang siapa-siapa, hanya sama ibu saja. Kita tanya yang lain juga sama, jangan bilang siapa-siapa. Halo, kita kumpul di sini karena satu alasan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bukan saya tanya, ini bukan masjid ya, bukan. Boleh saya nyanyi, boleh? Ya, karena ini bukan masjid, jadi saya enggak. Ya, boleh nyanyi, boleh? Kalaupun tidak boleh, saya tetap nyanyi. Yang hafal, mari kita sama-sama murojaah ya.
Lah kita begini, nggak usah pakai bismillah, nggak usah. Ini bukan Quran. Sebentar ya. Khawatir ketinggian ada suaranya. Ku ingin engkau tahu betapa ku merindukanmu. Ku ingin engkau tahu betapa ku rindukan syafaatmu. Aku baca salawat, aku rindukan syafaat. Ku baca maulid tiba, semoga bersama Nabi di surga. Ku baca kita berjanji sintuturan maulid Nabi. Sunnahnya aku ikuti, semoga di surga bersama Nabi. Amin gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Suatu hari datang kepada Nabi seorang anak muda. Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah bertanya, wahai anak muda, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari itu? Jawab anak muda ini, ya Rasulullah, ibadah saya sederhana. Nggak gitu sih sebenarnya. Cuma biar tidak mati saja. Terbaik. Ini jujur nih. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta, almaru ma'aman ahbabta. Seseorang akan dihubungkan dengan orang yang dicintainya. Kalau ibu mengagumi, mengidolakan, mencintai Katy Perry. Kalau teman-teman santri mengidolakan siapa? Justin Bieber. You know Justin Bieber? Yang lagunya begini. Just the way you are. Artinya apa? Just the way you are artinya apa? Jangan ngantuk saat pengajian. Iya. Hati-hati mancing. Karena seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Dan naluri orang yang mengagumi, mencintai itu biasanya ngikut, betul? Ada yang mengagumi John Lennon, ada yang mengagumi, mengidolakan Metallica, siapa lagi? Kurt Cobain. Idolanya pakai body piercing, pakai tindik, dia ngikutin, betul? Idolanya pakai tato, dia ngikutin. Kenapa? Adik-adik putri yang menyukai JKT Cartier, Cherry Bell, Cibi-cibi, maka yang dilakukan oleh cibi-cibi itu diikuti. Nauzubillah min dzalik. Ada yang mengidolakan Ronaldo, ada? Ada ya, cuma nggak ngaku aja. Ronaldo main jam 2, dibela-belain bangun jam 2, kucek-kucek ke kamar mandi, pipis, nonton bola sampai jam subuh. Jelang subuh ngantuk, ketiduran, subuh lewat. Belain siapa? Belain Ronaldo. Pertanyaan saya, apakah Ronaldo-nya kenal sama adek? Enggak, betul Pak. Yang kaya Ronaldo, yang populer Ronaldo, sekarang subscribernya berapa? 20 juta Pak. Sampai dapat penghargaan khusus dari YouTube. Dalam waktu sekian jam sudah langsung jutaan subscriber. Masya Allah. Tapi mengidolakan Nabi Muhammad, sesederhana pun cinta kita kepada beliau, pasti dibalas. Halo, ibu pernah jatuh cinta sama seseorang lah dulu ya? Jatuh cinta berjuta rasanya. Nah gitu aja, nggak usah dilanjutin. Halo, enak gak kalau kita cinta bertepuk sebelah tangan, enak gak? Oh gak enak, sakitnya di mana Bu? Sakitnya tuh di sini di dalam. Alhamdulillah ini bukan masjid jadi saya bebas ya nyanyi. Halo. Banyak orang yang tidak tahu. Sebelum Teuku Wisnu nikah sama Shirin Sungkar, sebenarnya saya sama Shirin Sungkar sudah sama-sama mau. Saya mau sama Shirin Sungkar juga mau ke kamar mandi. Nah itu masalahnya. Saya mau sama Mahalini mau muntah. Ah itu masalah. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau kita belum bertemu dengan Mahalini, misalkan
mengenal kita nanti di akhirat? Gak bisa. Ada satu cinta yang tidak diawali karena saling jumpa. Ada satu rindu yang tidak diawali karena pernah bertemu. Itulah cinta dan rindu Nabi kepada umatnya. Itulah cinta dan rindu umat kepada Nabi-Nya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ibu bapak sekalian, hari ini pengajian. Kalau sedang pengajian, ibu bapak jangan ngantukkan. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nabi juga manusia, bahagia dan terluka saat ujian melanda. Itulah tahun berduka. Salatullah ala toha rasulillah. Ala yasin. Di Makkah Nabi berdakwah, mensyiarkan agama Allah. Sungguh sangat tidak mudah, sampai dengan berdarah-darah. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Sekarang di era berkembang pesatnya teknologi, siar dakwah itu mudah, betul Pak? Misalkan begini, tinggal bikin broadcast WA, mari sama-sama ikuti pengajian, langsung tersebar ke sekian ribu kota. Nabi zaman dulu nggak ada YouTube, nggak ada Pacepo, nggak ada Instagram, nggak ada Twitter, nggak ada gimana coba? Sedangkan Nabi harus dakwah, mendakwahkan Islam ini kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam apa? Alam manusia, termasuk alam gaib. Betul? Karena jin juga ada jin kafir, ada jin Islam. Kena dapat dakwah Nabi. Apa gimana? Mudahnya seperti gimana? Gimana susahnya Pak? Gak ada teknologi, Masya Allah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman dulu mungkin orang gak bisa sholat, orang gak bisa ngaji, itu masih al-afu, dimaafkan. Kenapa? Belum tersentuh dakwah. Kalau hari ini belum bisa ngaji, gak bisa bacaan sholat, menurut saya sih sudah kaidah itu sudah gak ada. Betul? Di YouTube udah banyak fasilitas belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya termasuk orang yang ingin dapat pahala hari ini. Jadi supaya pahalanya tidak diborong sama kiai ya, maka saya ingin bagi-bagi hadiah. Setuju? Baik. Tolong dijawab. Jawabannya Nabiullah Muhammad. Nabi putra Abdullah. Nabiullah Muhammad. Ibu bernama Aminah. Nabiullah Muhammad. Abu Thalib nama pamannya. Nabiullah Muhammad. Abdul Muthalib nama kakeknya. Nabiullah Muhammad. Siapa nama neneknya? Angkat. Halo, yang bisa depan. Siapa nama neneknya? Kok ini begini? Bapak-bapak boleh ikutan, adik-adik boleh ikutan, ibu-ibu boleh ikutan. Hadiah sudah disiapin, Masya Allah. Bayangkan, kurang baik apa coba panitia udah disiapin. Oh ini Putra, ini Putri. Masya Allah. Saya namain lah sekian rupiah. Siapa nama neneknya? Itu gampang banget jawabannya. Satu, saya hitung sampai 1000. 998, 999, 1000.
Nyonya Abdul Muthalib. Bunda, gak usah jawab. Fatimah? Nggak googling kan? Serius? Atau girlfriend? Atau ada bisik-bisik tetangga? Enggak ya kan? Enggak kan? Enggak, Masya Allah. Mau diterima sepenuh hati. Bukan dari saya, ya panitia. Sebentar, anaknya berapa? Anaknya berapa? Masya Allah. Nanti saya nyanyi khusus beliau dan yang lain yang masih single, high quality single. Sebentar. Anak orang siksa. Ya, nggak usah ditambahin rupiah karena itu sudah banyak. Kalau masih adik-adik saya tambahin rupiah. Nama istri kakek Nabi siapa? Nama neneknya Nabi siapa? Fatimah binti Amr atau Nyonya Abdul Muthalib. Gini, selama ini yang sering disebut di Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Majelis Taklim, masjid siapa? Sampai kakeknya, itu nenek cemburu. Ya Allah, aku gak pernah disebut ya Allah. Aku gak pernah disebut sakit ya. Sakit. Gak gitu sih, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh angkat tangannya? Sebentar, tadi saya sudah mengatakan ingin mendoakan yang masih satu posisi dengan bayar. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Nabiillah. Moga-moga semua doa diijabah oleh Allah. Moga-moga semua dosa diampuni oleh Allah. Nah ini tolongan ini. Moga-moga para jomblo bahagia. Moga-moga ijo semangka, ikatan jomblo semangat menikahkan Allah. Moga-moga ijo lumut, ikatan jomblo lucu dan ribut. Moga-moga ijo baper, ikatan jomblo sedang membangun perubahan. Moga-moga janda dan duda. Moga-moga mereka semua akan cie-cie pada waktunya. Sebagai rasa keprihatinan sih, sebagai rasa perhatian untuk yang sedang diuji dengan kesendirian, Allah hadirkan pasangan hidupnya terbaik. Selepas pulang dari sini, tiba-tiba kita menjodohnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 3 syarat cinta. Man ahabba syai'an fahuwa katsura dzikruhu. Yang cinta banyak nyebutnya, banyak ingatnya. Man ahabba syai'an fahuwa katsura kalamu, banyak nyebutnya. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti ngikut, betul? Maka cinta sama Nabi, ping tuh pengen ikut Nabi ke surga. Syaratnya 3. 1, ingat. 2, taat. 3, nyebut. Ingat, taat, dan nyebut. Halo, mau masuk rumah, ingat Nabi. Ngapain? Gimana caranya masuk rumah pakai SOP Nabi karena ingat sama Nabi? Pertama, ada rumahnya ya. Yang kedua, buka pintunya kalau dikunci. Yang ketiga, masukkan kaki lalu baca doa. Doanya Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Terus keluar rumah ingat Nabi. Keluarkan kaki, dilanjutkan kaki. Masa kaki kiri doang? Harus dilanjutkan sama kaki. Kalau kaki
Gimana? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada guru-guru TPA di sini ada? Saya guru TPA. Seolah-olah masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, doa mau tidur, bangun tidur, ke kamar mandi, keluar kamar mandi, seolah-olah itu doa buat anak TPA. Bukan. Itu doa buat kita semua. Bukankah kita juga anak, betul nggak? Anak dari siapa? Dari orang tua kita, betul? Ibu guru TPA kan hafal doa mau tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, gara-gara apa? Gara-gara jadi guru TPA, betul? Besok doa mau keluar rumah, aduh belum hafal, ngapalin dulu. Betul nggak? Iya, jujur. Ada satu kisah guru TPA. Anak-anak, hari ini kita akan membaca doa bangun tidur. Ternyata belum hafal, akhirnya dicari bukunya. Sebentar anak-anak ya, sebentar Bapak agak dicari halaman berapa ya ini, sebentar ya anak-anak. Sabar ya, innallaha ma'as-sabirin. Sebentar ya anak-anak, ibu kan ini sebelah mana? Akhirnya kelamaan. Baik anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum. Kenapa? Lupa ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ingat, kita mengikuti Nabi dari hal yang paling sederhana. Kalau mengikuti Nabi hal-hal yang berat memang ya pasti berat sih. Satu, Nabi kalau tahajud baca surah apa? Surah malam, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, sampai kakinya bengkak. Ya kita juga ikutin bengkak kakinya. Tapi bukan gara-gara sholat, gara-gara apa? Main futsal. Gara-gara kesalnya. Nabi perlu kita ketahui bahwa kita dengan Nabi itu bedanya sedikit. Mau bukti? Nabi makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Nabi tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit-sedikit sedekah, kita sedekahnya sedikit. Jadi kita sama Nabi bedanya sedikit. Nabi waktu itu selesai sholat berjamaah, waktu itu saya nggak ikut memangnya karena saya belum lahir. Selesai sholat, Nabi langsung pulang. Kenapa? Karena ada uang di rumah belum disedekahin. Nabi itu kalau malam sebelum tidur masih ada uang, gelisah karena masih ada uang belum disedekahin. Kita nggak punya uang, gelisah. Memang beda kualitas kita ini. Ada seorang ulama, masya Allah, masuk kamar mandi, uangnya langsung dilempar. Ditanya, dilempar keluar. Apa? Ditanya sama satu, Yai kenapa itu uang dilempar keluar? Apa jawaban Yai? Saya khawatir, saya belum tuntas menunaikan hajat. Tiba-tiba Allah sudah cabut nyawa saya, dan di dalam dompet saya masih ada uang. Masya Allah. Memang beda sih. Halo, siapa yang paling ganteng di Indonesia? Siapa yang paling cantik di Indonesia? Mahal ini, Amanda Manopo, Kimberly, sekali lagi. Siapa yang paling cantik? Yang paling cantik di dalam dulu? Saya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk pada santriwati. Luar biasa. Masya Allah. Ibu-ibu tolong kasih ACC ya. Tolong kasih ACC. Setuju nggak kalau bapak-bapak di sini adalah ganteng? Setuju? Kok ada yang ragu-ragu dulu? Sebentar ya, saya harus nanya bapak-bapak. Bapak-bapak, setuju nggak kalau adik-adik putih sama ibu-ibu ini adalah cantik, betul? Cantik soleh, betul? Kalau saya secara pribadi setuju, ibu-ibu ini cantik soleh, dan saya setuju bapak-bapak dan para iwan ini adalah ganteng soleh. Karena kalau cantik kan nggak mungkin. Misalnya saya laki-laki yang soleha kan nggak mungkin. Kalau saya laki-laki soleh, emang saya cowok apakah? Emang saya cowok apakah? Jadi saya tulen laki-laki yang soleh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disinggung hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sudah disinggung tadi. Laulal ulama, ini warisan Nabi. Sesi terakhir 3 saja. Warisan Nabi yang pertama apa? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Laulal ulama an-nasukal bahai. Jika tidak ada ulama, maka manusia seperti binatang. Tolong dijawab. Binatang perlu pakai baju nggak?
Enggak. Ada enggak pernah melihat binatang ngantri di Taylor Ivan Gunawan pesen baju? Binatang nggak perlu baju. Jadi manusia yang tidak pakai baju sama dengan, bukan saya yang bilang loh, bukan saya yang bilang. Binatang kalau mau kawin perlu ke KUA nggak daftar? KUA Tangerang, Pak KUA saya mau kawin. Kalau daftarin misalkan kambing, gorila atau apa nanti KUA ada nggak? Nggak ada, nggak perlu kawin, betul? Jadi manusia yang kawin tanpa KUA sama dengan kambing. Bukan cara saya ya. Halo. Binatang itu mikirnya cuma dua. Satu perut, yang kedua di bawah perut. Jadi kalau manusia yang dipikirin cuma perut, di bawah perut, perut, di bawah perut, cuma itu saja. Itu mirip-mirip binatang. Imam Ali karramallahu wajhah berkata, jika manusia hanya memikirkan perut sama yang di bawah perut, maka kualitas hidupnya sama dengan yang dikeluarkan dari perutnya. Naudzubillah min dzalik. Kita mulia karena kita punya hati, punya akal, dan punya iman. Yang kedua, warisan Nabi tadi disebut, taraktu fikum amrayni tamassaktum bihima la tadillu abadan, kitabullah wa sunnata rasul. Satu Al-Qur'an, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, boleh angkat tangan. Saya yakin yang angkat tangan tidak riya. Insya Allah dijaga Allah hatinya. Diniatkan untuk menginspirasi saja. Siapa yang hari ini sudah sholat 6 rakaat? Angkat tangan. Ada, santri ada? Ada santri, ada, halo, putri, ada? Ibu-ibu, ada. Baik, 6 rakaat ya. Siapa yang hari ini sudah sholat 8 rakaat? Angkat tangan. Mentok di 6 rakaat? Ada? Alhamdulillah. Terakhir, siapa yang hari ini sholat 12 rakaat? Angkat tangan. Memang sih ada pendapat yang 12 dan 8. Saya pilih yang 12. Siapa sholat 2 rakaat sama dengan mensedekahi persendian 360 persendian. Siapa yang sholat 4 rakaat dianggap sebagai orang yang taat, tobat kembali kepada Allah. Siapa yang sholat 6 rakaat dipenuhi kebutuhan oleh Allah. Siapa yang sholat 8 rakaat dicatat sebagai ahli ibadah. Siapa yang sholat 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Maka mulai Maulid Nabi hari ini di Darul Ulum, kalau nggak salah ya, insya Allah demikian, disepakati sholat duha setiap hari minimal. Ayo minimal berapa? Sepakat. Nanti kan Senin harga naik ya. Sepakati sebelum harga naik berapa rakaat setiap hari? 4 rakaat. Gimana Kiai? Sepakat atau 4 rakaat? Batas minimal ya 4 rakaat. Mentoknya berapa? 12. Ada kaidah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun tidak tercapai, maka jatuhnya di antara bintang. Kalau kita cita-citanya 12, paling jatuhnya juga di 8 atau 6 gitu. Maka cita-citalah yang tinggi, mentok. Setuju? Baik. Sedekah. Sholat 2 rakaat sama dengan mensedekahi 360 persendian. Cukup sholat 2 itu sudah sedekah 360 persendian. Tapi ada satu sendi yang tidak enak. Sendi apa? Sendirian. Untuk para jobisa, jomblo sendirilah, mohon bersabar, ini usianya. Yang paling banyak pahala sahabatnya adalah para jobisa, jomblo fisabilillah. Tapi tenang saja, akan cie-cie pada ujungnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ingat, sunnah Nabi itu Masya Allah. Dari mulai motong kuku saja ada sunnahnya. Dari sini sisain jempol, dari sini sisain jempol, terus kanan kiri. Dari mulai masuk WC sampai masuk istana diatur, kaki diatur. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang Islam itu sudah terbiasa dengan aturan, betul? Iya. Kenapa harus mengikuti aturan Nabi dan Rasulnya? Karena kalau tidak ikut aturan Nabi dan Rasulnya, dia pasti bikin aturan sendiri, betul nggak? Halo. Kalau ada di sepak bola, lagi sepak bola, siapa yang memegang aturan di lapangan? Wasit.
Kalau ada satu pemain yang bikin aturan sendiri, apa yang dilakukan oleh wasit? Dikeluarkan dari lapangan, betul? Kita ini hidup di lapangan kehidupan dunia, aturannya aturan Nabi dan Rasul. Siapa yang berani pakai aturan sendiri, pasti dikeluarkan. Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari kebahagiaan, dikeluarkan dari keberkahan hidup. Betul nggak? Karena dia pakai aturan sendiri. Surah Al-Baqarah lupa ayat berapa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka dia terbebas dari, maka baginya tidak ada sedih dan khawatir. Maka orang yang galau khawatiran, yaitu fix, berarti apa? Kurang ngikutin petunjuk Allah dan Rasul. Nah, surah Fatir ayat 29. Ini amalan keberuntungan supaya tidak galau dan khawatir. Terakhir, satu, baca Quran. Ada santri yang bisa? Tolong dilanjutin santri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini amalan keberuntungan setiap hari yang akan terhindar dari galau dan khawatir. Innal ladzina yatluna kitaballah. Ada yang bisa lanjutkan? Kiai nggak usah ikutan. Kiai nggak usah ikutan. Kiai mau dapat hadiah. Nggak kaji, nggak kaji. Udah dikasih tahu tuh. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sudah dikasih tahu, sudah disepil tadi. Wa aqamus shalah. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Satu, baca Quran. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, berinfak, rahasia maupun terang-terangan. Rahasia maupun terang-terangan. Baca Quran. Mujizat nabi-nabi yang lain, ada tongkat membelah lautan, Nabi Musa. Ada dibakar tidak hangus, Nabi Ibrahim. Ada yang macam-macam bisa bicara dengan binatang, Nabi Sulaiman. Ada yang mujizatnya ganteng, suranteng, glowing, luar biasa, Nabi Yusuf. Saking glowingnya karunia Allah Subhanahu wa taala, itu rakyatnya lagi musim cantik, tinggal ke istana, lihat Nabi Yusuf langsung kenyang. Kapot. Sakit. Ya saya langsung ngomongin. Kalau rakyatnya lapar, ke istana lihat Nabi Yusuf langsung kenyang. Nabi Yusuf, kenyang. Ibu-ibu, kalau lagi lapar, datang ke sini, ke tiap guru Darul Ulum, insya Allah tetap lapar. Nabi Muhammad mujizatnya apa? Mujizatnya Al-Quran. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa buat satu ayat, jangankan satu surat, satu ayat saja. Sudah ditantang di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah. Dan sampai hari ini ada yang berubah satu huruf saja, ketahuan. Semua ada bosannya kecuali baca Quran. Halo. Tolong jawab, jawabannya Yasin. Ini kan rata-rata Yasin lover, pecinta Yasin. Pindah rumah, Yasin jawab. Pindah rumah, Yasin. Rumah baru, Yasin. Anak nikah, Yasin. Anak disunat, Yasin. Bapak disunat, Yasin. Masa bapak disunat lagi? Itu Pak tegas. Bapak disunat lagi katanya. Habis itu kocok. Halo, masa bapak disunat lagi? Ini tegas si bumi. Masya Allah. Yasin Al-Fadani, Masya Allah, guru besar itu. Baca Quran. Al-Quran itu mujizat, datang dari Allah yang maha mulia, diterima oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, diturunkan di malam yang paling, bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar, diterima oleh manusia termulia dunia akhirat, Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang menjadi sahabatnya, siapapun yang berbesti-besti dengan Al-Quran, pasti dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Dulu sebelum almarhum Kiai Haji siapa namanya? Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jabir meninggal, orang Garut kalau nggak salah nyari kerjaan, karena nggak punya ongkos, dia mulung
mulung rongsokan. Lagi nunggu istirahat di pinggir jalan, dia baca Quran. Sempat viral di media sosial, diumrohkan sama Syekh Al-Jabir. Masya Allah. Manusia tatoan bisa baca Quran jadi pengindah, betul nggak? Jadi Al-Quran itu Masya Allah. Kalau bagi Nabi Al-Quran adalah mujizat, bagi kita keajaiban. Siapapun yang berdekat-dekat berakrab-akrab dengan Al-Quran pasti mendapatkan keajaiban. Saya punya guru, punya anak hafal Quran 30 juz, tabrakan jengkel. Secara logika manusia harusnya sudah remuk sebenarnya, tapi beliau biasa-biasa. Kenapa? Beliau hafal Quran. Yang kedua, selama perjalanan tidak berhenti baca Al-Quran. Barusan lagi kesini saya buka Facebook, ada video dari Dr. Agus Rahman, seorang dokter tapi konsen di pengobatan Islam. Ada ibu-ibu yang sudah kanker stadium 4, stadium akhir, sudah putus asa. Akhirnya datang ke beliau. Ibu kenapa datang ke saya? Saya sudah putus asa, Ustaz. Pak dokter, apa jawaban dari Pak Dokter Agus Rahman ini? Tidak disuruh makan obat ini, itu enggak. Disuruh apa? Ibu hafalin surah Al-Mulk, ibu hafalin surah Al-Waqiah, Ar-Rahman. Gak usah pikirin penyakit, fokus saja hafal Quran. Dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, sembuh itu. Masya Allah. Saya punya guru di Ciputat, istrinya kena kanker apa ini? Payudara. Karena suaminya lulusan PTIQ, anaknya juga sedang kuliah di PTIQ, perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Kata beliau ke istrinya, nah sekarang kita ikhtiar jalur langit. Mari sama-sama baca Quran sehari minimal 5 juz. Anaknya, suaminya, istrinya, semua setiap hari 5 juz. Gak tahu beliau lakukan berapa minggu, apa yang terjadi. Tetap makan herbal, sembuh tanpa operasi. Karena Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Al-Quran adalah obat bagi yang ada di dalam dada. Jadi kalau kita baca Quran, maka niatkan, ya Allah, dengan baca Al-Quran ini saya niatkan Engkau sembuhkan penyakit zahir dan batin saya. Selesai baca Quran, ya Allah, saya niatkan untuk kesembuhan. Al-Fatihah. Kenapa malam Jumat sebelum tahlilan harus baca Yasin? Itu meminta syafaat dengan Al-Quran. Yang pertama baca Quran. Yang galau-galau, ada sebuah lagu dari seorang artis. Tolong disimak, mari kita memuja bersama. Ayo baca Quran. Lupa lagi saya. Ayo baca Quran, mari dirutinkan, semua masalah jadi ringan. Asik-asik. Ada di sini. Lagu buat santri, boleh ikutin. Tahu ini Anmes Kamaling, tahu Anmes Kamaling? Mari kita sama-sama merojaah lagu Anmes Kamaling versi santri. Marilah semua santri tekadkan dalam hati, terus rajin untuk mengaji, membina akhlak terpuji, tinggalkan kenyamanan, jauhi kemalasan, demi meraih keberkahan dan impian untuk masa depan. Tepuk tangan untuk para kiai, para guru di dahulu. Tepuk tangan yang paling meriah untuk panitia. Tepuk tangan yang paling meriah untuk ibu-ibu. Tepuk tangan yang paling meriah untuk adik-adik semua. Terakhir. Tepuk tangan yang paling meriah untuk saya. Nggak apa-apa. Satu baca tur. Untuk selama-lama katanya sebentar ya. Bentar lagi. Jam 11 selesai. 4 menit lagi. Yang kedua apa? Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Halo. Saya dinasihatkan oleh guru-guru itu, dan memang sebenarnya harus kita lakukan setiap hari. Minimal 40 rakaat. Salat fardu 17 rakaat. Salat sunnah sebelum duhur 4, setelahnya 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Jadi 40. Jadi era 4G dilawan dengan 40 rakaat. Insya Allah tidak galau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Gunung Pujiyama bisa didaki, lautan luas bisa diseberangi, tapi kadang-kadang masjid di pinggir rumah sering gagal dikunjungi. Masalahnya bukan dekat dan jauhnya kepada masjid, tapi dekat dan jauhnya hati kepada pemilik masjid.
Halo. Para cumi. Halo, boy. Nggak apa-apa, itu spontan, nggak apa-apa, nggak usah dirawat. Halo. Gitu ya, Masya Allah. Udah pakai jiblak, ya Allah. Kemudian, Masya Allah, salehah. Para cumi, para cabi, penting diketahui bahwa yang paling berat bagi laki-laki adalah bukan mendaki gunung tinggi, bukan melewati lautan luas, bukan. Yang paling berat apa? Mengunjungi masjid, betul? Terutama sholat berjamaah subuh di mana? Di masjid. Kalau laki-laki sholatnya di rumah namanya laki-laki solehah. Laki-laki sholat berjamaah di masjid. Nabi saking sampai ingin bakar orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Saking pentingnya itu Nabi. Kita Nabi bukan pastinya, sahabat tidak, apalagi tidak, hadis juga tidak. Sholatnya di rumah udah gitu nggak khusyuk lagi. Bapak paksakan sholat berjamaah di masjid. Tapi pada akhirnya akan ke masjid pada ujungnya. Saya ulangi. Pada akhirnya semua manusia, orang Islam tentunya, akan ke masjid. Berjamaah sholat di masjid, tapi tidak di belakang imam, tapi di depan imam alias sudah metode mati. Dan perempuan akan berjilbab pada akhirnya. Kapan? Lapak malah dari kaki sampai ujung kepala. Kapan? Pada saat sudah metode. Di Palestina untuk bisa sholat ke masjid mempertahankan nyawa, untuk bisa dijilbab mempertahankan nyawa. Di kita, naudzubillah min dzalik, sampai hilang nyawanya gak ke masjid gak pakai jilbab. Naudzubillah min dzalik. Tahlil. Allahu Akbar. Tahlil. Kencang sih semangat boleh ya, tapi harus konsentrasi ya. Tahlil. Allahu Akbar. Kencang salah tadi. Biasanya takbir. Kan kalau takbir sudah populer ya. Capek saya. Ada yang masih banyak. Masya Allah. Ini harus pakai hadiah. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ini pijit temennya sebelah kanan. Sebelah kanan. Ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid. Ucapkan takbir. Ucapkan tahlil. Ucapkan tahlil. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Takbir. Tahlil. Ini hadiahnya harus dua. Takziah. Hadiah ya? Tapi sepertinya yang satu sebenarnya pengennya dong. Itu untuk laki-laki ya? Ganti. Nah, ini untuk perempuan aja. Gak apa-apa. Oh, kalau gitu buat hadiah. Ayo siapa ayo? Satu baca Quran, yang kedua sholat, mendirikan sholat. Terakhir untuk sholat ini. Kalau ada orang tatoan badannya seperti batik, di body piercing, ditindih, terus dia sholat, aneh nggak? Aneh. Gak aneh. Orang tatoan body piercing, ditindih, sholat gak aneh. Yang aneh itu tidak body piercing, tidak ditindih, tidak tatoan, dan tidak sholat. Betul? Innalillahi wa inna ilaihi. Satu, mendirikan sholat. Selama dia masih sholat, mau sepreman apapun, nanti sholatnya yang akan memperbaiki dirinya. Asal tetap sholat. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Bersedekah baik rahasia maupun sembunyi. Mudah-mudahan kita istiqomah. Satu, sedekah subuh. Kenapa? Ada doa Nabi, Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi-pagi harinya. Yang kedua, doa malaikat Allahumma timun fi qalbi. Malaikat yang satu berdoa, Allah mati musikan dalapa. Ya Allah berkahi luaskan siapa yang berikan miskinnya. Ya Allah tahan. Ya Allah binasakan, hancurkan siapa yang menahan hartanya.
dan itu setiap subuh. Jadi pergantian malaikat malam dan siang tuh ganti shiftnya di subuh. Ganti shiftnya di subuh. Maka orang tua kita sering menasihatkan jangan tidur habis subuh, nanti rezeki dipatok ayam. Terus ada anak muda jawab lagi, udah gitu saya patok ulang ayamnya. Baik. Ini kayaknya harus juga ini. Oh sedikit baik. Oh saya agak lupa berkaitan dengan Quran. Saya boleh melewati kamera, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Biar dekat. Lanjutkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah hebat. Sekarang orang tuanya belajar di sini, hafal Ikhlas, hafal Kautsar. Masya Allah. Sekarang kita akan tes bagi santri. Tolong lanjutkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Kok belum begini? Halo? Pak Kiai, sebenarnya para bunda ini hafal sebenarnya. Hanya mereka nggak mau lihat di tawatu gitu ya. Masya Allah. Nggak tiap dengan. Tolong lanjutkan. Tolong bacakan surah ke-36 ayat kedua. 32. Biar coba beres. Hari ini saya makin aneh ya. Sekarang bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Amalan keberuntungan surah Fatir ayat 29. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Innaladina Yatsluna. Halo. Yatsluna. Siapa namanya? Masya Allah namanya keren. Andika Pratama. Innalladzina yatsluna kitab Allah. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Yang pertama senantiasa baca Quran. Yang kedua tadi sama Kiai udah dibacakan. Yang kedua apa amalan keberuntungan setiap hari? Baca ayatnya. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa lah. Lahir. Saya habis ini. Lahir buat teman. Siapa yang pengen hadiah? Jangan. Lanjut aja berapa? Pertanyaan belakangan dapat hadiah juga. Yang ketiga, amalan keberuntungan yang pertama senantiasa baca Quran, bukan baca koran dan bukan baca WhatsApp ya, tapi baca mushaf. Yang kedua mendirikan. Yang ketiga zakat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Iya luar biasa. Tepuk tangan. Dah, habis. Baik, itu masih ada hadiah nanti lah oke ya. Capek saya. Iya ada yang nyuruh dari tadi. Hari ini saya aneh banget ya. Baik. Ada yang pernah lihat saya di TV ada? Gak ada. Astagfirullah. Ada yang pernah baca dengan saya? Allah Allah. Tapi benar sih. Saya belum pernah masuk TV nasional. Pernah masuk Antv sekali, tetapi tayangnya di Padang. Saya tidak tahu apakah ada yang nonton atau enggak gitu. Yang kedua, memang buku saya belum terbit. Tolong perhatikan sahabat Cabi dan Cabi, termasuk Buntik Sol. Walaupun dirimu belum pernah berjumpa denganku, tapi dirimu selalu menyebut namaku tanpa sepengetahuan diriku. Jadi sebenarnya dirimu adalah pengagum rahasia bagi diriku, karena diriku selalu disebut oleh dirimu, walaupun diriku tidak berada di sampingmu. Amin.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah nama aku yang selalu kau sebut. Akhirnya kita berjumpa, Masya Allah, bertemu. Akhirnya kita berjumpa setelah sekian lama. Semoga kita semua sama-sama masuk. Sama-sama masuk. Burung irian. Lu nggak boleh. Sendirian tanpa kekasih. Sekian dah. Burung irian hinggap di kayu. Sekian, I love you. Buah mangga dibagi 4. Nggak ada yang bilang cepat. Buah mangga dibagi 4. Semoga bermanfaat. Buah mangga dibagi 9. Semoga bisa diamalkan. Buah mangga dibagi 30. Banyak yang nggak kebagian. Gadis cantik namanya Ruqayyah jika sudah sah boleh disentuh. Wabillahi taufiq.